Selamat pagi buat anak kami sekalian semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak didik kami semua hari ini? Baik, Bu. Iya, puji Tuhan semua baik dan sehat ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yang berikutnya. Sebelum kita mulai, silahkan anak didik kami isi absensinya di link yang sudah Ibu kirim melalui grup WA ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Benhard Sirait. Hadir, Bu. Lydia Sitorus. Damayanti Haryanja. Hadir, Bu. Carlos Sitohang. Hadir, Bu. Sarah. Hadir, Bu. Selvia. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita buka dengan doa. Silahkan anak didik kami, Benhard, membuka doa. Selamat pagi. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, doa selesai ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi sosial ya. Silahkan anak didik kami coba jelaskan secara singkat materi kita sebelumnya tentang interaksi sosial. Coba silahkan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, coba Benhard. Ya, Benhard dulu ya, nanti Dame. Silahkan Benhard. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Syarat interaksi dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial langsung atau kontak sosial primer merupakan timbal balik antara individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka. Misalnya berbicara, mengobrol dan berjabat tangan. Sedangkan kontak sosial tidak sosial atau kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui kata seperti komunikasi, melalui media seperti telepon dan chatting. Ya, bagus. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini mengenai interaksi sosial, hubungan sosial asosiatif dan disasosiatif ya. Silahkan anak didik kami sekalian semua, perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di layar. Silahkan anak didik kami berikan narasimu, tanggapanmu di layar ini. Menurut kamu ini gambar apa? Silahkan. Selamat siang. Ya, silakan, Nak. Menurut saya pada gambar pertama itu termasuk ke pembaruan dua budaya akulturasi. Ya, bagus. Yang lain? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Gambar kedua, silakan. Selamat siang. Ya, Saya Carlos, Carlos Sitohang. Menurut saya, gambar kedua tersebut merupakan contoh gotong royong yang dimana adalah bagian dari hubungan sosial asosiatif yang merupakan kerjasama. Karena pada gambar tersebut, tampak beberapa warga memindahkan rumah untuk dibawa pada tempat yang dituju. Hal ini sejalan dengan pengertian kerjasama. Ya, bagus. Gambar yang ketiga, silakan. Selamat siang. Silakan, Menurut Nak. saya pada gambar ketiga termasuk kerjasama penduduk desa. Ya, bagus. Coba silahkan gambar yang keempat. Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Selamat siang, Bu, dan selamat siang, teman-teman. Gambar keempat Silakan, itu adalah Sylvia. tawuran antar sesama siswa atau mahasiswa, Bu. Berikutnya gambar yang kelima. Silakan anak didik kami yang bisa memberikan pendapatnya. Bu. Elvia Sinurat, silakan, Nak. Selamat siang, Bu, dan selamat siang, teman-teman. Ya. Gambar yang kelima adalah kompetisi lomba lari, di mana seseorang harus memenangkan dalam lomba tersebut. Terima kasih, Bu. Iya, bagus. Kita lanjut gambar yang keenam. Silakan anak didik kami. Selamat siang. Ya, Irma. Silakan, Irma. Menurut saya pada gambar keenam itu adalah perbedaan pendapat atau kontravensi. Iya, bagus. Kita lanjut gambar yang ketujuh. Silakan. Selamat siang. Pada gambar yang ketujuh, Iya, Lydia. itu merupakan kerjasama bentuk koalisi yang dimana perpaduan antara dua organisasi. Pada gambar kita lihat terdapat dua partai yang sedang bersama-sama untuk
membuat satu organisasi untuk menyelesaikan tujuan yang sama. Sekian. Iya, bagus ya. Anak didik kami sudah bisa memberikan pendapatnya tentang gambar yang pertama hingga gambar yang ketujuh ya. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang hubungan sosial, asosiatif, dan hubungan sosial disasosiatif. Silakan anak didik kami perhatikan di layar. Bentuk hubungan sosial asosiatif terbagi atas kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Dan yang berikutnya, hubungan sosial disasosiatif terbagi atas persaingan, kontravensi, pertikaian, dan pertentangan. Silahkan kamu lihat penjelasan video pembelajaran kita yang berkaitan dengan hubungan sosial asosiatif dan disasosiatif ya. Asosiatif yaitu jenis interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, di mana dan dipahami ya, dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu atau antar kelompok. Nah, di proses asosiatif ini ada klasifikasinya teman-teman. Yang pertama, kerja sama atau cooperation. Nah, kerjasama ini yaitu suatu usaha bersama antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuknya itu, yang pertama ada koalisi, yaitu kerja sama dua organisasi politik atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, yang kedua ada kooptasi, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan jalan menyepakati pimpinan yang akan ditujukan untuk mengendalikan jalannya organisasi atau kelompok. Selanjutnya ada tawar-menawar, yaitu bentuk perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua pihak atau lebih. Selanjutnya ada patungan nih teman-teman, yaitu kerjasama dua badan usaha atau lebih untuk meraih keuntungan pada bidang ekonomi. Teman-teman, selanjutnya klasifikasi asosiatif itu ada akomodasi, di mana interaksi sosial antara individu atau kelompok dalam upaya menyelesaikan suatu pertentangan. Bentuk-bentuknya itu ada kompromi, toleransi, arbitrase, mediasi, koersi, konsiliasi, adjudikasi, dan stalemate. Teman-teman, selanjutnya ada akulturasi, yaitu proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok tanpa menghilangkan kepribadian atau ciri khas kebudayaan yang asli. Selanjutnya ada asimilasi, yaitu peleburan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal. Proses asimilasi ini mengarah pada hilangnya ciri khas kebudayaan yang asli. Selanjutnya ada amalgamasi, yaitu penggabungan dua kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan kelompok budaya baru. Contohnya pada perkawinan yang berbeda etnis. Teman-teman, selanjutnya ada proses disosiatif, di mana suatu interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Bentuk-bentuknya ada persaingan, ada pertentangan, dan ada kontravensi, di mana persaingan di sini suatu proses yang dilakukan untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Sedangkan kalau pertentangan, suatu proses sosial yang secara sadar atau tidak sadar menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan untuk mendapatkan keinginan dan tujuannya. Terakhir ada kontravensi, di mana usaha untuk merintangi atau menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain. Cara-caranya itu ya berupa gangguan, fitnah, provokasi, dan intimidasi. Baiklah, dengan penjelasan di video tersebut tentang pembagian proses sosial disasosiatif dan asosiatif, anak didik kami, ada yang kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu tanya dulu ya. Tadi ada di sana dijelaskan proses akomodasi ya, dengan pihak ketiga, mediasi, dan arbitrasi. Coba, apa perbedaan mediasi dan arbitrasi? Sarah Manurung, silakan nak, coba berikan pendapatmu. Dari penjelasan video pembelajaran tadi, apa perbedaan arbitrasi dan mediasi? Silakan. Selamat siang semua. Pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan tersebut. Iya, bagus. Yang berikutnya yang perlu Ibu tanyakan di sini perbedaan asimilasi dan arbitrasi. Silahkan anak didik kami dari video tadi. Apa perbedaan asimilasi dan arbitrasi? Asimilasi merupakan peleburan dua kebudayaan baru, sedangkan akulturasi adalah perpaduan kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Terima kasih, Bu. Iya, bagus atas pendapat. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah bagi tugas kelompok ya. Ada 4 kelompok. Ya, kelompok pertama atas nama Dame. Dame. Iya, Dame. Kelompok kedua Evelyn.
grupnya Selvia. Kelompok 3 ada Lydia ya. Kelompok 4 ada Irma. Iya. Jadi silahkan anak didik kami, Ibu berikan waktu mengerjakan tugas kelompok 5 menit. Silahkan berdiskusi melalui grup WA yang sudah dibagi. Berikan pendapatmu, bisa melalui video call grup, bisa melalui voice note itu ya, pesan suara, bisa komentarmu kamu cantumkan di Google Classroom, dan ketua kelompok serta sekretaris yang merangkumnya. Nanti untuk persentase, ketua kelompok yang mewakili. Sudah? Paham, Nak? Ya, silakan. Irma ini di kelompok 4 ya, di LKPD yang sudah Ibu kirim ya. Ya, Bu. Ya, ada Irma Kajar, kelompok kegiatan kelompok 4. Ya, ini ada Carlos juga sudah mengirimkan. Sudah mengisi LKPD yang sudah Ibu kirim melalui Google Classroom juga dari WA. Nah, silakan kelompok siapa yang persentase? Boleh kelompok 4 duluan, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, silakan. Terima kasih dan selamat siang. Kami dari kelompok sosiologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD di grup WA atau GC. Dan itu adalah tugas kelompok tentang gambar, di mana kita mempresentasikan hubungan apa yang terjadi di dalam gambar. Jadi yang kami dapatkan yaitu itu menunjukkan adanya hubungan asosiatif. Yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan. Dan asosiatif itu terbagi dari beberapa. Yang pertama yaitu akomodasi, akulturasi, akomodasi, dan asimilasi. Gambar ini termasuk ke dalam kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok. Ini juga termasuk ke dalam kerukunan, yaitu bentuk kerjasama ini berbentuk gotong royong dan tolong-menolong antar individu. Gotong royong adalah bentuk interaksi sosial di mana semua peserta mendapat manfaat dan mencapai tujuan mereka. Dan contoh yang boleh kami lihat di sekitar kami yaitu mengerjakan tugas secara bersama-sama dan adil. Terima kasih, Bu. Iya, bagus. Ini tugas kelompok 1 ya. Bu perhatikan dari kamu menganalisis gambar, mengerjakan tugas kelompok. Anak didik kami semua sudah benar-benar membaca bahan ajar, menyimak video, mengerjakan LKPD, ikut aktif bergabung di Google Classroom, diskusi di WA Group. Nah, jadi Ibu ingin anak didik kami memberikan refleksi, kesimpulan atas materi pelajaran kita hari ini. Silahkan, Nak. Jelaskan secara singkat. Silahkan. Saya akan menyimpulkan materi atau pelajaran kita dari pelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang hubungan disosiatif dan asosiatif. Dari yang apa kita lihat dan contoh apa yang kita kerjakan contoh seperti LKPD, kita menyimpulkan apa arti dari hubungan disosiatif dan asosiatif. Asosiatif adalah hubungan interaksi yang mengarah ke arah positif untuk mencapai kesatuan, dan hubungan asosiatif itu terbagi dari beberapa seperti kerjasama, akomodasi, juga terbagi dari beberapa dan bisa kita lihat contohnya dan sudah kita pelajari. Dan yang kemudian adalah hubungan disosiatif. Hubungan disosiatif adalah hubungan yang mengarah ke arah negatif atau yang menimbulkan perpecahan atau konflik. Disosiatif juga terbagi menjadi 3. Yang pertama konflik, perpecahan, persaingan, dan kontravensi. Dan bisa kita lihat contohnya serta dan kita sudah mengetahuinya dari apa yang telah kita pelajari dan apa yang sudah kita tugaskan. Terima kasih, Bu. Iya, bagus ya. Ada hubungan sosial asosiatif dan disasosiatif. Asosiatif terbagi atas kerjasama. Kamu lihat itu ada di layar Ibu tampilkan ya. Nah, silakan anak didik kami pelajari lagi di rumah. Ada akomodasi, ada asimilasi dan akulturasi, dan ada hubungan sosial disasosiatif terbagi atas beberapa bentuk, yaitu ada persaingan, ada kontravensi, pertikaian, dan konflik ya. Sampai di sini materi kita. Kita lanjut minggu depan tentang contoh-contoh ya, contoh-contoh hubungan sosial asosiatif dan disosiatif yang ada di lingkunganmu, dan ada tugas individu yang sudah Ibu buat di LKPD yang Ibu kirim tadi, silahkan kamu kerjakan, dan kita akan lanjut lagi materi kita tentang keteraturan sosial. Ibu akan kirim link tes sumatif, link Google Form di WA Group, silahkan anak didik kami mengerjakannya. Ibu berikan waktu pengerjaan tes sumatif sampai jam 7 malam ya. Jadi terima kasih buat anak didik kami, semua sudah baik. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Kalau keluar ada yang perlu pakai masker, kalau tidak ada yang perlu, silahkan tetap di rumah. Untuk menutup pelajaran kita,
Silakan anak didik kami tutup dengan doa. Ibu serahkan kepada Irma. Silakan, Nak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih buat anak didik kami.